Dia lihat sosok imam. Ada 1, 2, 3, 4 orang di titik yang berbeda melihat beta di satu waktu yang sama. Dia masuk, yang dia temuin adalah kepala babi. Belakang kamu. Siapa? Jalannya. Hey Greeners, selamat datang di Green Investigation Room. Hari ini, gue akan ngajak kalian semua untuk menyaksikan salah satu kasus yang paling fenomenal di akhir tahun 2024 ini yang gue sama Dika tanganin. Jadi bermula dari seorang ibu yang nge-DM Instagramnya Dika dan dia bertanya apakah kami bisa menginvestigasi rumahnya. Sebenarnya banyak DM yang masuk seperti itu, yang kami juga selalu sortir dan kami pahami dulu tentang lokasinya maupun kejadiannya. Yang menarik dari ibu tersebut adalah di dalam rumah itu didiami banyak orang dan gangguan yang mereka alami bisa dibilang ekstrim. Masing-masing dari anggota keluarga mereka, siapapun itu, tidak luput dari gangguan makhluk astral. Berawal dari rasa penasaran gue, apakah bisa makhluk astral mengganggu secara konstan dan secara ekstrim seperti yang mereka gambarkan pada saat mereka nge-DM Dika. Akhirnya singkat cerita, gue pada saat itu datang dan bertemu dengan mereka, suami istri ini. Dan mereka menceritakan hal-hal yang buat gue lumayan tertegun. Karena gangguan-gangguan yang ada di rumah itu bisa diverifikasi oleh masing-masing anggota keluarga. Singkat cerita, gue ambil keputusan untuk menginvestigasi tempat ini. Karena rumah mewah, rumah besar yang ada di satu kota ini didiami oleh banyak anggota keluarga dan keluarga ini lebih memilih untuk keluar dari rumahnya dan menempati rumah yang jauh lebih kecil. Mereka berpencar. Untuk mereka lebih baik meninggalkan rumah besar itu dan tinggal di tempat lain daripada tetap ada di sana dan mengalami gangguan setiap harinya. Akhirnya gue datang ke rumah mereka, rumah yang mereka tempati saat ini, untuk menggali informasi akan setiap cerita atau akan setiap kejadian yang pernah terjadi di tempat itu. Sebentar lagi, kalian akan menyaksikan cerita dari mereka berdasarkan sudut pandang suami istri, sudut pandang mereka yang terlibat langsung, dan juga kalian akan menyaksikan bagaimana kami menginvestigasi tempat yang satu ini. Gue bisa bilang tempat ini sangat ekstrim, karena menurut sumber yang kami dapat, tidak kurang dari 30 entitas makhluk astral di dalam rumah itu. Dan selama investigasi kami, tidak kurang dari 8 entitas yang berhasil kami ajak komunikasi. Bagaimana ceritanya? Langsung kalian dengarkan podcastnya berikut ini. Kenapa nih? Kenapa kalian awal mulanya dulu ya? Yeah. Lu kan pada nonton Green kan? Yes. Dan kenapa lu pada hubungin Dika pada hari itu dan nanya tentang itu gangguan yang ada di rumah kalian itu? Oke. Itu awalnya gimana sih? Rumah ini rumah apa sebenarnya? Thank you Bung Erik. Beta ya. Jadi gue jujur
bukan tipikal manusia yang langsung percaya dengan sesuatu. Oke. Orang bilang umumnya mungkin skeptis terhadap sesuatu yang metafisik mungkin kita bisa sebut. Iya. Setelah saya nikah sama istri Farah ini di 2020, barulah ada rangsangan untuk kemudian mencari tahu apa yang di rumah ini. Oke. Gangguan-gangguan bisa dibilang makin ekstrim itu ketika justru kita menyadari itu. Oke. Ketika saya menikah sama Farah, kemudian dari sekian cerita yang saya ceritakan sebagai bentuk flashback di rumah itu, membuat Farah punya saran pada saat itu, mengundang beberapa teman-teman yang punya channel, kemudian untuk membantu kami mencari tahu apa yang sebetulnya terjadi. Oke. Tapi balik pada alasan saya bahwa saya bukan tipikal yang percaya dengan hal-hal seperti itu, kita bilang medium berbentuk manusia. Iya. Satu ketika bahkan setelah kita pindah dari rumah itu, barulah teman-teman dari Ghost Rangers muncul di thumbnail kita, di explore ya di YouTube. Iya. Di situ istri bilang, abang mesti nonton. Oke, beta nonton. Beta lihat bahwa metode ini metode yang sepertinya bisa beta takar pakai logika. Beta takar pakai logika, dan pada saat itu istri bilang, oke, aku coba DM. Waktu itu ke Dika ya, Mas Dika. Ke Dika. Dan dilalahnya direspon, subhanallah, akhirnya kita memutuskan untuk oke, kita lanjutkan. Karena sebagai disclaimer, untuk kemudian nanti kita eksekusi di sana, lokasi rumah ini memang sangat strategis di Depok, cukup strategis, dan sedang dalam proses jual. Oke. Yang menjadi masalah adalah dalam proses jual inilah entitas ini, yang kita bilang entitas ini, memberikan efek yang ekstrim, bahkan sampai 5 orang yang tidak saling kenal bisa kita bilang tidak melihat rumah itu secara utuh, disasarin, atau paling tidak mereka nyasar karena adanya posisi yang tidak tepat, padahal Sherlocknya udah pas. Tepat. What? Yes. Itu fenomena yang buat beta ini jahil. Iya. Jadi beta harus cari tahu, karena ini menyangkut dengan keputusan finansial ketemu keluarga besar. Kita punya keluarga besar. Rumah ini rumah yang bisa menyelamatkan. Karena ini harapan kita satu-satunya. Bagaimana rumah ini bisa selesai urusan ini. Dan metode ini beta rasa paling tidak bisa menguak satu tabir yang bisa kita jadikan alasan apa yang mesti kita lakukan. Betul. Outputnya itu aja. Betul. Jadi akhirnya beta bilang buat istri, oke, kita bisa minta tolong Greeners kalau memang Green mau bantu kita akan dorong mereka juga untuk kita bisa kasih akses supaya mereka juga bisa lihat apa yang terjadi. Begitu kurang lebih, Bung. Iya, karena kita sudah pernah ketemu berapa bulan lalu itu kan sebenarnya kan. Jadi saya bilang nih manusia yang hilang, sudah mulai sibuk. Sebenarnya kalau aku emang dari dulu kan senang banget tuh sama cerita horor. Dia sih biasa aja. Nah pas udah kenal aku mungkin makin aku suapin tuh dia cerita horor, cerita doang biasa. Pas udah ngeliat ini, kayaknya ini aku bilang nih, ini ada ini baru nih Mbak, ini ada apa namanya YouTube, apa sih channel baru, dia menuliskan juga gitu. Pas dia nonton dia tertarik, aku belum izin dia sebenarnya mau DM Kak Dika. Aku iseng-iseng aja, kan aku juga mikir paling gak langsung direspon ya kan. Terus tiba-tiba direspon kayak gimana nih, jadi kayak aku sendiri, gimana nih lanjutin nggak? Lanjutin aja, emang bener kok kita pengen tahu gitu di story. Iya, karena ya dari terakhir kali kita ketemu waktu itu, terus kan kita udah janjian udah lama mau telusurin kan. Ya cuman ya itu manusia hilang-hilang. Betul. Dan memang Ghost Rangers mulai jadi industri sekarang. Menjadi industri itu. Ghost Ranger ghosting. Ghosting jadinya. Oke, tapi nggak apa-apa, kita maklumin lah. Kitanya juga harus santai. Makin sibuk makin rindu. Itu. Cuman kita memang sudah siapin ini untuk jadi sesuatu yang epic, di mana kita bisa dapat ceritanya dulu dari kalian langsung, dan juga
thank you banget. Kalian memperbolehkan kita untuk coba investigasi kasus yang kali ini. Siap. Karena kalau dari terakhir kali gua ngelihat rumahnya, itu rumah mewah, gengs. Ya, cukup untuk menampung Banyak Banyak orang. kebutuhan banyak orang. Betul. Dan kalau tadi, ya, menurut cerita sedikit yang tadi lu cerita, Ya. 5 orang yang tidak saling kenal, setelah di Sherlock, ada yang Ya. nggak ketemu, ada yang bilang rumahnya under Belum renovation, jadi. belum jadi, gitu kan. Itu agak mustahil padahal ya, kalau menurut logika orang normal ya, karena Betul. apalagi gue udah lihat rumahnya. Betul. Iya. Dan itu rumah wow gitu loh. Posisinya strategis untuk Posisinya- tidak terlihat. Itu dia. Jadi, oke, gue langsung masuk ke rumahnya nih. Oke. Gangguan apa aja sih yang kalian... Ini gue sangat tertarik ini karena tadi Farah udah bilang kalau dia itu suka nonton horor-horor. Iya. Sementara- Bentar dulu nih, apa rasanya yang suka nonton horor sekarang rumah lu horor? Aku dulu nih. Aku dulu apa kamu dulu? Kamu dulu lah, kamu yang hobi kan. Jadi pas aku tinggal di sana tuh awalnya aku kan bukan orang yang peka sampai gitu dari dulu. Terus pas tinggal di sana cuma ngerasa sepi aja, karena kan pas aku nikah, pas banget juga kakaknya suami pindah rumah gitu, jadi makin sepi kan. Oke. Ya cuma ngerasa sepi aja awalnya gitu, nggak tahu cerita yang aneh-aneh gitu. Sebelum nikah ada cerita, nanti yang ceritain imam nih. Oke. Yang imam jadi 3 itu. Sebelum nikah nih ya? Sebelum nikah diceritain kan. Oke. Kita masih Oh, bujang lah. Oke. Makanya setelah menikah, walaupun udah nikah nih, kita satu rumah, tapi dia lagi nggak di kamar sama aku kunci pintu kamar. Oke. Ada rasa parno gitu, kalau misalkan tiba-tiba yang masuk tuh bukan dia. beneran gitu. Itu sempat berjalan berapa lama ya, sampai akhirnya aku kayak, udahlah nggak apa-apa kali gitu. Terus udah, emang situasi rumah itu karena memang dibikin aku bisa bilang kan rumah itu jadi kayak kos-kosan sih. Kita di kamar punya kehidupan sendiri. Oke. Aktivitasnya masing-masing di kamar. Di kamar. Jadi kita keluar kamar tuh sepi banget gitu. Nggak ada interaksi apa-apa. Pokoknya selama anggota keluarga yang lain ini nggak cerita apa-apa, aku masih biasa aja. Tapi setiap ada cerita nih, misalnya ngalamin nih, detik itu juga parno dong. Jadi rasanya mau keluar kamar tuh takut banget gitu. Oke. Nah, selama aku nikah sampai kita pindah ya, itu kan kurang lebih tinggalnya tuh dari tahun 2020 sampai 2023. Oke. Kita baru keluar dari rumah situ. Ngerasain nggak enaknya sih setiap hari. Tapi yang namanya ngeliat atau mendengar cuma 3 kali. Wow. Itu aku yang nggak peka ya. Iya. Untuk orang yang peka banyak ceritanya. Tapi Oke. kalau buat aku yang nggak peka, 3 kali aku ngerasain di situ siang dan malam. Siang loh. Jam 11 siang. Oke, Greeners, ini pertama orangnya nggak peka, Ya. kedua ini interaksinya siang, dan itu ngalamin 3 kali. Iya. Oke. Selama di situ. Dan yang keempat, disclaimer dari beta. Greeners or whoever want to watching this, jangan bilang kalau kenapa tidak kumpul di satu titik yang sama. Mungkin kalian akan merasakan kalau sudah berumah tangga. Ah, Kenapa aktivitas akhirnya ada di kamar masing-masing? Iya, iya, Ada iya. kebutuhan yang lain. betul. Iya, yang Lo harus berumah tangga dulu, bener itu gue Mungkin setuju. itu, iya. Iya. Itu sih ya, mungkin itulah. Jadi kita mungkin bisa bahas yang kejadian-kejadian itu ya. Kalau ya kita dimulai dari pengalaman pribadi dulu. Oke. Jujur aja sih, nanti yang kita ceritain juga nggak pure 100% cerita dari kita sendiri. Iya. Kita emang banyak, kebetulan keluarganya suami juga senang banget kan sama yang horor-horor. Jadi setiap kita kali ketemu nih cerita, terus hampir yang datang ke situ, hampir ya, mungkin dari 100% atau kan dari 10 orang, 8 itu pasti ngalamin. Ada ceritanya mereka. Pasti ngalamin, mau temen, mau keluarga, Iya. mau yang baru kenal, tukang pijet, tukang bekam. Anak band. Dan itu mereka ngalamin rata-rata. Oke. Iya. Padahal kondisi rumah itu ya, saat kita tinggalin itu bersih Kak. Bersih, rapi. Oke. Bukan rumah yang kayak kita biarin gitu loh. Iya, Bukan iya. yang gak keurus Terawat. kebersihannya. Terawat banget, rapi, bersih. Beta akan kasih foto before-nya nanti buat Mas Before-nya. Dika. Oh, oke. Yang masih aktifnya tuh ada gitu. Tapi mungkin memang ya kita makanya nih kenapa sebenarnya tuh yang ada di situ itu pure dari situ. Apa ada yang dari luar? Oke. Apa gimana? Karena banyak banget yang bisa nerawang
Bahkan si orang tua kakak ipar aku ini kan almarhum ya, Iya. dia bisa nebak rumah itu ada berapa. Di bawah aja ada 30 makhluk, di bawah doang. Iya. Gimana yang di atas kita nggak tahu deh. Ya. Oke. Nah, sekarang ceritain dulu nih. Gue tertarik sama tiga kesaksian nyata dari orang yang nggak peka dan tadi kejadiannya siang-siang. Coba ceritain deh satu-satu deh. Yang itu dulu, yang siang tiga, dulu yang ya. versi Farah dulu. Ya, jadi kan dulu tuh mama mertua tuh buka warung gede di rumah situ ada. Tapi setelah itu udah nggak kerja di warung waktu itu, dibukalah kayak warung makan pagi doang. Itu kegiatannya pagi sampai siang. Nah itu nanti layoutnya juga disusul ya layoutnya. Intinya kayak di dapur ini ada akses langsung ke warung situ. Jadi ini warung di sini, ini di dapur ada akses pintu. Nah kebetulan di luar dapur itu aku lagi minum depan dispenser. Ini aku di sini minum, di sini pintu dapur nih. Jadi ya aku hitungannya kayak di depan pintu dapur lah. Nah sedangkan di dapur itu mentok ada tembok, dia nggak akan ada akses kemana-mana lagi. Nah aku tuh kayak nggak tahu halu apa nggak tahu emang lagi gimana. Kayak ada orang lewat, aku cuma ngeliatnya kayak putih aja, kayak orang pakai kerudung, nggak ada cepolnya gini lurus aja. Tapi kan nggak ngeh kalau kakak iparku tuh saat itu nggak pakai kerudung putih. Ya notisnya dia aja gitu, pas ada jalan gitu, kelihatannya cuma dari sini aja. Aku refleks, aku bilang, maksud aku itu nyuruh dia tuh jangan cuci piring, maksudnya taruh aja. Pas aku lihat ke dapur gini nggak ada siapa-siapa, nggak takut sih saat itu, tapi heran karena mungkin siang ya. Jadi rasa takut aku tuh diganti sama rasa heran gitu, kayak tadi siapa gitu kan. Terus pas aku nengok ke warung sini, kakak ipar aku tuh pakai kerudungnya warnanya tuh biru tua. Itu di situ aku mikir kayak nggak bener nih, tapi udah hilang tuh, aku nggak ngerasa takut atau gimana. Istri pada saat itu melihat sosok yang berjalan dari arah warung, akses warung, ke arah pintu dapur dengan wujud jilbab tanpa cepol. Yang dia pikir itu iparnya. Yang jilbab putih tadi itu ya. Jilbab hitam ya. Ternyata dongker atau saru. Yang istri ingat kalau kakak ipar pasti pakai cepol. Gitu. Tapi kalau yang ini katanya dia ya jubah aja. Ini berarti dia jalan dari? Iya, dari sini. Dari sini. Istri lihat berarti dari? Dari arah sini. Dari arah sini? Dari tangga sini. Oh, dia lihat dari tangga. Gitu. Terlihat langsung dia itu lurus ke bawah. Oh, dia jalan ke sana. Iya, dia jalan ke sana. Yang kedua, waktu itu mau maghrib, posisinya mama mertua di kamar. Kebetulan mama mertua kan kamarnya di bawah, suami ada di atas, kita kamarnya di atas. Terus ada kakak ipar sama adik ipar, mereka nih mau janjian keluar. Mau keluar lah, mau ngafe gitu. Nah terus aku pikir gini, lagi ada orang nih di bawah, aku cuci piring lah di dapur kan. Cuci piring, tapi maghrib banget kejadiannya. Terus tiba-tiba mereka ngomong gini, Far kita jalan ya katanya. Oh iya kak, udah selesai nih gitu. Karena mereka juga nungguin aku. Maksudnya dia tahu aku takut kan, jadi temenin. Aku udah selesai, tinggal cuci tangan gitu. Ada suara kaki telanjang lari. Tapi aku nggak takut, aku mikir si adik atau si kakak ipar ini mungkin ada yang ketinggalan di dalam. Kayak buru-buru ya diambil gitu kan. Persis itu suaranya di depan dapur, mau lewati meja makan. Udah aku santai nggak takut. Terus pas aku keluar nggak ada siapa-siapa dan pintu ruang tamu itu tetap rapat. Itu lumayan loh kak jaraknya dari pintu dapur ke pintu utama tuh kayak dari sini ke tembok ke dapur ujung sana bahkan lebih jauh lagi. Jadi 6 meter 7 meteran kali lebih. Bisa 8 meteran ya 10 ya. Almost 10. Jadi logikanya kalau aku aja baru denger ada suara lari ke arah dalam,
Masa iya udah nggak ada? Harusnya masih dapat lah di ekor-ekor mata kayak gitu iya, kan. Iya. Karena arahnya kayak dari luar dia mau ke arah dalam rumah. Iya. Langsung di situ aku lari sekenceng-kencengnya lewat tangga, itu yang kedua. Berarti Farah cuci piring di sini Cuci piring sini. dan dia dengar ada suara telanjang kaki. Iya, tutuk. Iya. Ke arah sana gitu kan ya katanya. Betul. Ah. Dan kalau misalnya itu Farah langsung cek ada siapa, Dan tidak ada siapa. tapi nggak ada siapa-siapa. Dan ya itu dia lari di sekitar sini ya. Iya, sepanjang ini karena memang posisi jalur ini ya jalur yang kita pakai untuk aktivitas nih. Iya. Jadi jarang sekali ada orang masuk ke bagian pantry sini, itu pasti aktivitasnya lagi makan. Oke. Dia cuci tangan atau dia ambil minum. Iya. Karena tadinya nih posisi meja ini dia tidak sepojok ini. Oke. Makanya dia ada agak sedikit ke tengah. Kenapa beta tadi bilang posisi makhluk yang dia bakibas itu, Iya. dia persis depan meja karena meja dulu di sini nih. Oh, oke. Nih, jadi tidak terlalu ke arah sana. Iya. Gitu. Oke. Yang ketiga itu aku lagi rame-rame sama sepupu-sepupunya dia. Kita lagi nongkrong di rumah, nyanyi-nyanyi gitu, ada kali ya sekitar 6-7 orang waktu itu. Kita mau gadang sampai malam. Ini kejadiannya awalnya keponakannya Imam tuh masih kurang lebih 3-4 tahun. Oke. Kita lagi ngumpul, dia ikutan ngumpul. Jadi namanya anak kecil itu kan kalau dijanjiin sesuatu tuh kayak nggak sabaran ya. Mhm. Dia pikir tukang paket tuh datang malam itu juga. Padahal baru pesan hari itu. Oh, oke. Malam itu. Tapi akhirnya jadi intinya dia ikut nongkrong di situ. Dia mainlah ke tangga depan, nanti diunjukin sama Imam. Tangga depan, di situ dia main, dia ketemu sama sepupunya Imam juga, bercanda-canda. Terus nggak lama dia naik ke atas, kata iparnya Imam turun. Gitu, dia sempat nanya, ada kejadian apa gitu. Keponakan Imam ini nangis, belakangnya tuh merah-merah gitu. Oh, oke. Terus kita bilang nggak ada apa-apa kok tadi, si anak ini main happy gitu, ketemu Baik-baik sama aja. ontinya gitu kan, happy segala macam. Udah cerita kayak gitu, itu kejadian pertama. Kita biarin mereka dulu ngobatin anaknya waktu itu. Jadi malam hari itu, Bung, di teras itu kita udah kumpul di sini. Ponakan itu karena dia nggak tahu, dia nggak sabar, dia mau tunggu tukang paket Tunggu mainan. Yang mainan itu dia baru pesan hari itu. Antusias tunggu sampai malam. Dia main sampai ke tangga bagian sini, Bung, Kabaku ini. Oh, ini kabaku ya? Iya. Ini seperti ruang serbaguna lah. Iya. Kita bisa bilang. Nah, sampai di sini dia main dia. Pokoknya kita awasi dia, yang penting dia tidak jatuh atau apa gitu. Iya. Terlepas dari itu, setelah dia mungkin dia capek, dia naik ke atas. Gak lama saya punya kakak laki-laki itu, bapaknya, abinya. Dia turun, dia pastikan ke teman-teman yang lain. Tadi anak gua kenapa ya gitu. Iya. Kenapa kak gitu. Punggungnya merah. Iya. Setelah Itu kayak garis-garisan gitu ya? Iya, kayak garis-garis gitu. Ya ada bentuk. Nah itu kejadian dia setelah main di tangga. Oh, oke. Iya. Jadi tangganya ini nih. Iya, tangganya itu. Beginners. Aku sama sepupunya Imam perempuan, sama sepupunya Imam juga yang cowok, masak nasi goreng di dapur. Masak nih bertiga, temenin yuk, kayak lapar nih, pengen bikin nasi goreng. Serang-serang gitu. Emang pandangan kita bertiga sepakat banget pengen ke arah tangga lingkar, nanti itu ujung ini Bay. Iya, tangga besi. Tangga melingkar gitu. Oke. Tapi ya sebenarnya kita nggak ada apa-apa sih, cuma feeling nggak enak aja. Itu kejadian jam 2 pagi. Kita begadang tuh di situ. Terus tiba-tiba kita masak. Imam tuh dari pintu depan dari pintu depan ruang tamu itu kan mereka pada kumpul di teras nih. Iya. 5 orang itu. Jelas banget suara Imam manggil aku. Far gitu. Farah gitu kan. Oke. Aku jawab, "Iya nanti dulu." Terus nggak lama sepupunya Imam nih, yang cewek bilang, "Kak, udah samperin aja dulu Imamnya, biar aku yang lanjutin." Semua dengar tuh berarti ya? Dengar, bertiga ini aku denger nih. Oke. Ada aku, ada Putri, ada namanya Bang Is. Kita bertiga. Udah samperin dulu, aku yang lanjutin, kata Putri gitu. Ya udah, aku nyamperin. Jadi sebelum pintu kayu itu pintu jaring-jaring kan. Aku bilang, "Kenapa?" Ya.
kenapa gitu, aku kan lagi masak, aku bilang gitu. Terus bingung dia gini ke aku, kenapa katanya gitu. Hah, kamu manggil aku tadi gitu? Enggak ada yang manggil. Dan mereka juga tim di depan sepakat, dia bilang nggak ada yang manggil lo, Far. Tapi aku di dapur denger kalau dia tuh jelas banget manggil aku. Bertiga di dalam ini jelas banget Jadi dengar. bertiga dengan suara yang manggil di depan. Yang di depan nggak dengar. Di depan nggak ngerasa nggak ada yang manggil aku. Di malam yang sama itu semuanya pokoknya kacau deh, chaos banget. Terus si Putri ngelihat ada bayangan yang nyebrang dari Gucci, nanti kasih tau ya. Yeah. Ini Gucci, lu aja bisa masuk situ, men. Keren. Gucci ini satu-satunya benda yang ibu saya pertahankan sampai sekarang. Saya juga belum tahu pasti apa yang membuat beliau mempertahankan, tapi ya ini cukup berharga buat beliau. Iya. Di dalam sih nggak ada apa-apa. Gucci ruang tamu ke arah kantor papa mertua. Terus namanya keponakan kita lagi sakit kayak gitu, kita kan ganti-gantian kan ke atas kan. Maksudnya ngeliat kondisinya kayak gimana. Berdua. Jadi aku sama Putri hilang nih. Ya maksudnya ngilangnya gini. Ini POV-nya berbeda. Aku juga baru banget cerita kemarin lagi nih. Oke. Jadi aku tuh nggak tahu kalau ada cerita gini. Putri itu lagi kepisah sama aku, dia nyariin aku katanya. Kak, dia dengar suara di dapur antara masak atau lagi ada suara cuci wajan Dari dapur. tang-teng gitu. Dia teriak, kak nyariin aku nih, kak gitu. Ada suara Kak, gitu. Terus Apaan tuh coba? Hah? enggak Ada yang masak ini dalam kamar. Sayang katanya gitu kan, kak udah biarin aja, nanti aku temenin, pasti di dapur nggak ada siapa-siapa. Oke. Ini sebelumnya emang banyak banget cerita di dapur itu, banyak banyak ada suara aktivitas ya. Nah itu nggak ada. Pacarnya Putri, dia lagi berdua di atas tangga, di lantai atas maksudnya, lagi madep ke tangga gini. Dia juga lagi nyariin kita berdua. Nah ini kronologinya aku sama Putri lagi di mana kita juga lupa, tapi intinya dia lagi nyariin si Putri itu. Dia ngelihat ada yang naik dari tangga itu, cuma kelihatannya kepalanya aja. Oke. Tapi itu ternyata bukan orang. Oh, damn. Hilang. Dan itu juga sama si Kiki itu bilang dia tuh nggak pernah ada pengalaman ngeliat kayak gitu kan. Itu pertama kalinya. Oke, jadi pacarnya Putri waktu itu nyari Putri ya? Iya, dia berusaha begini, mungkin dia juga berusaha begini gitu ya. Iya. Tapi yang nampak sama dia ya Kepala. Iya, untuk Kepala naik ya? Kepala aja. Oke, dan itu orang yang pertama kali untuk melihat hal gaib seperti itu. Iya, itu pertama kali dan pengalamannya bukan pengalaman yang enak. Itu dia. Bentuknya tidak ciamik ya. Oke. Pertama kalinya dia dikasih pengalaman di situ. Malam itu chaos banget sampai akhirnya kita bertujuh nginep di kamar kita ya, Bayang, nggak ada yang berani pulang. Iya. Oh gitu? Masuk dalam satu kamar jadi? Iya, dalam sekolah mau nggak mau nggak ada yang berani pulang. Jadi akhirnya kamar rumah tangga ini harus join berarti. Oh ya, jadi rame-rame datang isinya. Wah, gila. Itu kalau di pengalaman aku ya. Iya. Banyak sih sebenarnya. Nanti kalau emang butuh cerita lebih banyak lagi nanti ya kita ceritain, karena jujur aja setelah kita sounding nih ke sepupu-sepupu yang suka horor ini, kita bilang kita udah ngubungin Green dan mereka interest banget main investigasi, mereka ngumpul Kak. Oke. Iya, mereka dokumentasinya? ngumpul. Ada dokumentasinya. Oh gitu? Ada. Itu cakep. Ada dokumentasinya. Ada ya? Dokumentasinya kita ngumpul semua cerita dan itu kita kuak lagi dari POV sih masing-masing, yang akhirnya kayak sama keponakan aku nih, sama sepupu dia, nggak pernah ketemu kan, nggak pernah kenal. Iya. Apa yang mereka alamin itu sinkron. di titik yang sama dan wujudnya sama. Mama mertua kan termasuk bisa sinkron. Mereka nih sinkron ceritanya, padahal mereka nggak saling kenal. Oke. Kayak gitu. Ya, Oh. kurang lebih begitu lah dari POV-nya Maitua. Iya. Banyak sebenarnya. Ini itu soalnya dia ini sensitif atau bisa sing peka. Iya. Jadi- Dan dia kan merasakan karena pernah ada cerita, jadi di double rasanya. Itu dia. Jadi udah ke-trigger duluan jadinya. Tapi cerita apa nih? Cerita apa yang buat sampai dia pun akhirnya ya tersuges akan rumah itu emang serem? Cerita apa sih sebenarnya Oke. yang ada? Kamu apa aku? Yang imam jadi 3 atau Iya.
terlalu banyak sih ceritanya. Ya, oke. Jadi beta kali ya, beta. Cerita Oke. Beta cakar nih. Jadi kejadian ini terjadi sebelum Ketondo menikah. Iya. Jadi waktu beta bujang, biasalah anak muda ya pulang malam tuh. Beta ingat sekali malam itu. Jadi beta punya mama nih. Mama ini dia ada anak-anak piara. Iya. Jadi ada anak asuh yang dia ambil untuk ya sekedar ya cari pahala dan bantu-bantu lah di rumah. Iya, Karena iya, mama iya. tuh ada warung sembako, Iya. dia bantu jaga. Kita kasih dia tempat tidur di atas tangga setelah naik ke atas. Persis kita kasih tempat tidur di sana dan cukup layak di sana. Kita sebut aja Ujang ya. Ujang. Jadi ada 1, 2, 3, 4 orang di titik yang berbeda melihat beta di satu waktu yang sama. 3 imam di waktu yang sama. Waktu yang sama. Dan dialami 4 orang berbeda di titik yang berbeda. Ini sebelum kita lanjut dulu, Greeners. Ini kalau kasus di luar negeri namanya doppelganger. Yes, doppelganger. Doppelganger ini aslinya sebenarnya dari Jerman. Kasus pertama kali itu ada di Jerman. Yeah. Gitu. Tapi doppelganger ini biasanya 2 orang di satu saat yang bersamaan di tempat yang berbeda. Double. Iya, D kan, do. Iya, right. Dan ini ada 3. Ada 3. Oke, itu brand new banget. Itu brand new doppelganger. Apa triple gangers? Mungkin doppelganger itu bisa sebut. Tapi kalaupun kita mengacu pada doppelganger, 3 siapa? Itu Pertanyaan itu kan? dia. Jadi cerita ini buat beta yang paling beta heran. Sampai kenapa harus mereka orang yang beta sayang harus saksikan ini. Yang lihat itu, betul. Itu yang beta kesal Iya. sebetulnya. Jadi malam itu beta pulang sekitar jam 12 jam 1 lah kurang lebih. Dan beta ingat beta punya mobil itu dulu itu mobil SUV tua lah. Bisa kita bilang SUV tua yang mungkin teman-teman Greeners tahu dari bawaan pabrik mobil SUV tua ini dia punya bawaan fog lamp dari atas di bagian roof rack. Roof rack-nya, iya. Dia akan sorot iya. langsung ke depan. Iya. Dan hobi beta dulu beta ganti-ganti lampu itu. Oke. Nah akhirnya dia kena error di sensor alarm Iya. yang akhirnya mempengaruhi jarak Remote. Iya, untuk unlock atau lock mobil. Iya. Jadi singkatnya dia hanya bisa dibuka dan ditutup hanya dari jarak maksimal 2 langkah. Oh. Ya, jarak mobil dan si pegang kunci. Iya. Malam itu beta pulang, kebetulan ini beta yang asli nih. Beta diminta bapak untuk bantu rapikan berkas di ruang kantor bapak kerja. Iya. Karena besok beliau mau sidang, beta bilang oke, beta bantu. Karena harus dirapikan, beta rapikan di situ. Triple ganger. Oke. Jadi ini adalah lokasi di mana ada 3 imam di satu saat yang bersamaan ya. Iya betul. Jadi di sini posisinya denah layoutnya itu meja memanjang ke sini. Oke. Nah, jadi bapak duduknya di sini, tamu di sini. Oke. Ya, kayak ada kursi tamu. Nah pada saat itu di original imam itu berdiri persis di sini dan kita lagi rapihin dokumen bareng-bareng. Oke. Itu yang asli. Dan ini pintu selalu tertutup ya. Soalnya tertutup karena ini ruangan AC, boleh dilihat paling atas. Oke. Oke. Nah, ruangan ini yang lumayan terisolir karena aktivitas beliau. Oke. Ya, ini jadi imam yang asli ada di sini. Ada di sini. Tapi di detik yang sama, Bung Erik, di detik yang sama, Mama keluar, dia lihat dari ruang tamu, arah ke pintu jaring, Imam pencet tombol lock itu sebelum pintu masuk dan mobil berbunyi. Oke. Terlalu jauh, Karena itu cuma 2 langkah biasanya kan? cuma 2 langkah. Iya. Itu Karena terlalu error jauh, tadi. ya, karena Iya. error. Dan itu bunyi, terdengar itu terkunci. Mama dengar itu. Mama dengar itu. Iya. Mama dengar itu. Posisinya ibu di sini, mama di sini. Mama di sini, oke. Garis lurus itu bisa kelihatan pintu kayu yang besar. Ini, ya, iya. di sana itu. Itu posisinya kalau malam dia terbuka hanya pintu kayunya dan pintu jaring tertutup. Oke. Jadi bisa langsung lihat direct keluar dan imam yang kita sebut 2 ya.
posisinya nanti kita tunjukkan di luar sana. Ada Oh. persis akses menuju ke jalan keluar orang. Oke, jadi Mama lihat di sini ya. Iya, Mama lihat dari titik ini. Bung Erik berdiri persis. Imam itu ada di luar sana lagi kunci mobil. Betul, lagi pencet Oke. remote yang bermasalah itu. Iya. Nah, ini imam pertama. Di waktu yang sama juga, imam ini versi 2, dia naik tak ke atas, dia melewati si anak piara ini. Iya, si Ujang. Dulu kalau Bung Erik ingat, itu lagi zaman-zaman nudie jeans. Iya. Maaf sebut merek, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, nggak apa. Nudie jeans. Ujang bilang, Mam, ngikutin celana gue loh. Imam ini dia hanya balik muka dan dia senyum aja. Oh shit. Dia kasih senyuman dingin di situ. Oke. Dia kasih senyuman dingin. Imam ini tiba-tiba dia arah pintu, lalu Ujang balik badan karena Iya. dia udah capek jaga toko dari pagi. Iya. Dia balik badan, tapi dia rasa tuh kayak tidak terdengar suara pintu masuk ke kamar beta yang waktu beta satu kamar dengan beta kakak. Iya. Jadi dulu saya satu kamar sama kakak lah, kakak Bujang tuh. Imam kedua. Imam kedua, oke, imam kedua yang bukan imam berarti ya. Oke. Imam kedua yang bukan imam, kita naik ke atas ya Bung. Iya. Oke. Mas. Oh. Oke. Kita sudah naik ke lantai 2 ya. Jadi ini versi yang Ujang. Ujang lihat, anak piara lihat. Jadi memang dia ditempatkan tidur di sini karena dia sendiri tidak nyaman ada di ruangan. Iya. Jadi dia lagi tidur menghadap ke pintu kamar saya yang di sana. Oke. Ya. Kemudian imam ini dia lewat dari sini nih. Lewat dari sini, dia jalan ke sini, itu tidak bawa apa-apa. Oke. Dia menoleh ketika Ujang bilang yang jeans itu. Iya. Dan hanya memberikan senyuman. Jadi imam cuma noleh ngeliat ke Ujang di sini, cuman senyum aja. Nah, senyum aja. Kemudian dia tidak mendengar derap langkah apapun. Imam yang ketiga, POV-nya disaksikan oleh kakak kandung saya sendiri. Imam ketiga ini yang tadinya tidak bawa apa-apa di Ujang, Iya. dia masuk dengan membawa satu gelas isi full air. Gelas kaca isi full air, dia taruh di samping PlayStation, dia ambil gelas kosong dan dia keluar. Gelas diganti. Gelas diganti. Mainan katanya. Dan itu bukan aktivitas imam. Iya. Imam yang asli. Nggak akan melakukan itu. Hei, hancur. Iya. Hancur. Yang ketiga, Yang ketiga? kita masuk ke kamar ini. Anggap ini dulu tidak ada akses karena memang masih tembok dulu sebelum kita renov. Oke. Nah, itu zaman kejadian kita masih bujang kan. Iya. Jadi di sini ada meja untuk kita taruh PlayStation gitu, Iya. minum, Iya. ada TV. Dan sini ada space untuk kita taruh makanan, minuman gitu. Iya. Dan imam tiga betul ya? Imam tiga betul. Imam tiga ini dia jalan masuk dengan gelas isi air penuh. Isi air penuh. Ah. Oke, jam bunyi ya. Oke. 1. Jam 1. Ya. Oke. Oke, dia taruh persis di sini isi air yang penuh tadi. Iya. Kakak duduk di situ, di tangga persis tuh, Iya. tangga putih itu. Dia ambil gelas yang kosong, dia taruh gelas yang dia bawa di tangan dia. Oke. Dia langsung keluar. Itu. yang terjadi Bung Erik. Dan itu menurut kakak imam juga itu imam normal nggak mungkin ya? Gak mungkin Gitu ya? terjadi di imam normal karena Dan- bukan kebiasaan yang lumrah buat imam. Oke. Dan mereka sadar itu di saat yang bersamaan. Salah satunya sama Yang barusan teman-teman mungkin dengar. bunyi jam itu. Harusnya mudah-mudahan masuk tadi suaranya. Iya. Jam itu selalu berdentang di jam-jam yang pas. Iya. 1,
2 ini akan bertentang sesuai dengan angka yang dia Iya. lewati. Oke, jadi itu triple ganger itu ya. Ya. Jadi kakak ini dia bingung. Anak ini dia berubah, dia pacar siapa ya? Dia pikirnya ada pacar baru, mungkin rubah dia. Perubahan ini. Mungkin. Tuh, biasa nona rubah kita. Nah, jadi dia bingung dengan kebingungan ini. Dia mulai keluar. Dia keluar, dia pastikan ini imam bukan. Iya. Dia turun ke bawah, Ujang ikut panik. Karena tidak biasanya kakak saya tuh keluar malam-malam. Iya. Jam 9 dia harus tidur. Tak, dia keluar. Dia ikut, Ujang tuh ikut kakak ke bawah ke kamar mama. Mereka memvalidasi hal yang sama. Sebetulnya imam tadi di mana? Di waktu yang sama ini, tadi mama barusan banget. Belum sampai 1 menit, imam ada kunci mobil di luar. Mama belum ngeh kalau itu bermasalah remote-nya. Iya. Kakak bilang di waktu itu juga, kebetulan dia tukar. ditukar itu di waktu yang sama. Ujang juga di waktu yang sama. Kenapa saya bisa validasi itu waktu yang sama, Bung Erik? Saya punya jam yang bisa berdentang di satu waktu. Dan itu mereka semua dengar itu. Harus dengar, satu rumah harus dengar suara itu. Kenceng. Dan itu bunyi setiap 1 jam. Jadi di saat jam berbunyi, mereka melihat imam. Iya. Satu waktu yang sama. Oh, itu gongnya di situ. Dan Iya. begitu mereka sepakat bahwa yang kita lihat bukan imam, Iya. mereka langsung cari. Ada aktivitas di kantor, mereka cari tahu, mereka tanya, imam, sebetulnya imam kemana dari tadi? Saya punya bapak tuh akhirnya bilang, imam dari tadi di sini. Enggak, Pak. Imam tadi ke sini. Kakak bilang tadi imam ke atas. Ujang bilang tadi imam lewat sini. Gak bisa. Saya minta dia bantu dari tadi di sini sudah hampir 1 jam. Kalau dia tidak bantu saya, besok saya nggak bisa sidang. Hey Greeners, gue tahu saat ini kalian pasti kesel banget sama gue. Tapi untuk lanjut menyaksikan video terseram kami di tahun 2024 ini, kalian harus klik link yang ada di deskripsi atau link yang ada di kolom komentar. Kalian akan dapat tayangan sekitar 3 jam lebih, dan kalian akan dapat semua kesaksian narasumber beserta dengan investigasi lengkap kami pada malam hari itu. Klik linknya and I'll see you there. Rangers, go green.